Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum pengaruh frekuensi gelombang bunyi terhadap perilaku hewan mencit. So, jangan lupa saksikan. Hewan tikus dan sejenisnya telah banyak menimbulkan kerugian di berbagai aspek, terutama di kalangan masyarakat. Hewan tersebut umumnya dijumpai pada habitat yang kumuh dan tidak terawat kebersihannya. Berdasarkan habitat tersebut, hewan tikus dan sejenisnya telah menjadi indikator penyakit bagi masyarakat. Hewan tikus dan sejenisnya telah beradaptasi dengan baik di lingkungan, sehingga mobilitasnya sangat mempengaruhi di kalangan masyarakat atau bersifat parasitisme. Dewasa kini, kemajuan mendorong manusia untuk mengatasi permasalahan yang merugikan di lingkungan. Kehadiran teknologi yang maju dan berkembang pesat mendorong manusia untuk mengatasi permasalahan hewan tikus dan sejenisnya. Salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh manusia yaitu membuat mesin frekuensi dengan gelombang bunyi yang tinggi. Berangkat dari hal tersebut, hewan tikus dan sejenisnya merupakan hewan yang sangat peka terhadap suara. Nah, frekuensi suara yang dapat didengar oleh tikus dari berbagai jurnal yaitu 5-60 kHz, dan ada juga yang mengatakan dari 250 Hz hingga 80 kHz dengan radar sensitif 8 kHz hingga 36 kHz. Berangkat dari hal tersebut juga merupakan bentuk adaptasi fisiologi dari hewan tikus dan sejenisnya dari bentuk pendengaran. Berbicara mengenai fisiologi pendengaran, sistem vestibular memiliki peranan yang penting untuk mengontrol postur dalam mengidentifikasi pergerakan di dalam kondisi lingkungan. Sistem vestibular juga memiliki keterkaitan untuk mengontrol pergerakan dan pendengaran di dalam tubuh. Adapun proses pendengaran yang terjadi yaitu ketika dimulai gelombang suara memasuki membran tipani. Membran tipani menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Salah satu tulang pendengaran yaitu tulang stapes. Tulang stapes yang bergetar masuk dan keluar dari tingkat oval menuju ke perilim di skala vestibuli. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengaruh berbagai frekuensi suara untuk menstimulus refleks mencit. Yang kedua, menganalisis perbedaan respon refleks pada berbagai tingkatan intensitas suara. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi gelombang suara terhadap refleks mencit. Adapun rumusan masalah berdasarkan tujuan praktikum ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh berbagai frekuensi suara yang dapat menstimulasi refleks pada mencit. Yang kedua, bagaimana perbedaan respon refleks mencit terhadap berbagai tingkat intensitas suara. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi respon refleks mencit terhadap frekuensi gelombang suara. Hipotesis dari praktikum ini adalah yang pertama, perlakuan berbagai frekuensi suara yang menstimulasi refleks mencit adalah frekuensi yang berada dalam rentang pendengaran paling sensitif pada mencit. Kedua, respon refleks mencit akan bervariasi secara signifikan dengan perubahan tingkat intensitas suara, di mana intensitas yang lebih tinggi akan menghasilkan respon refleks yang lebih kuat. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi respon refleks mencit terhadap frekuensi gelombang suara meliputi usia mencit, kondisi kesehatan, dan lingkungan eksperimen. Alat bahan yang digunakan pada praktikum kali ini diantaranya Langkah kerja dari praktik ini. Pertama, kita menyiapkan alat bahan, yaitu ada mencit dengan 2 ekor, kadang sederhana, pakan mencit, penggaris, sumber suara atau speaker, dan yang terakhir itu adalah frekuensinya. Setelah itu, masukkan hewan mencit ke dalam kandang sederhana. Masukkan sumber frekuensi gelombang suara ke dalam kandang sederhana dengan jarak 30 cm dari hewan mencitnya.
Selanjutnya menyalakan sumber frekuensi suara yang telah dihubungkan dengan laptop dengan tingkat frekuensi yang berbeda-beda setiap menitnya. Adapun tingkatan frekuensi yang kita beri perlakuan saat ini yaitu 30 kHz, 60 kHz, 80 kHz, dan 100 kHz. Nyalakan sumber frekuensi suara yang telah dihubungkan dengan laptop selama 1 menit setiap frekuensi yang berbeda. Pengujian dilakukan di ruang tertutup dan juga ruang terbuka dengan frekuensi 30 kHz, 60 kHz, 80 kHz, dan 100 kHz. Hasil menunjukkan bahwa pada frekuensi 30 kHz, mencit terlihat tidak terpengaruh, namun pada 60 kHz, mencit terlihat menjauhi sumber suara. Pada frekuensi 80 kHz, mencit mulai terlihat gelisah, dan pada frekuensi 100 kHz menunjukkan perilaku frustasi. Nah, bersamaan dengan itu, menurut Rahmatia et al. 2024 menyatakan bahwa tikus dan hewan sejenisnya dapat mendengar bunyi ultrasonik, yang mana bunyi ultrasonik ini mulai pada rentang 5-60 kHz, sehingga dalam rentang tersebut akan menunjukkan hasil perilaku pada mencit ataupun hewan sejenisnya yang normal atau mulai sedikit terganggu. Penelitian di ruang terbuka menunjukkan hasil yang sama dengan di ruang tertutup, yang mana memberikan bukti bahwa suara bising atau lingkungan sekitar itu tidak berpengaruh. Pada frekuensi 80 kHz sampai 100 kHz merupakan frekuensi di luar batas pendengaran dari mencit, sehingga responnya akan lemah dan menyebabkan mencit bertingkah tidak seperti biasanya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi respon dari mencit itu meliputi usia, kondisi kesehatan, dan juga lingkungan eksperimen. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlakuan berbagai tingkat frekuensi suara yang dapat menstimulasi refleks mencit yaitu antara 60 kHz dan 80 kHz. Sementara pada frekuensi 100 kHz telah berada di luar tingkat sensitivitas pendengaran hewan mencit sehingga akan menghasilkan perilaku yang tidak biasanya atau gelisah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengamatan perilaku hewan mencit terhadap frekuensi gelombang suara yaitu usia mencit, kondisi kesehatan, dan lingkungan eksperimen. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.